Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Apa kabar hari ini? Semua baik? Semuanya semangat? Semuanya sehat? Semuanya gembira? Sudah siap untuk ikut kelas sekolah minggu? Walaupun sekolah minggunya masih melalui online, tapi semua semangat ya untuk mengikutinya. Karena di kelas sekolah minggu ini kita bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan terlebih lagi kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang membuat kita semakin mengenal siapa sih Tuhan yang mengasihi kita itu, dan kita juga semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Tetap semangat ya. Selamat mengikuti kelas sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Hari Minggu mau santai-santai makan pisang terus main game. Yeay! Hari Minggu loh, sekolah minggu. Oh iya, aku kan harus sekolah minggu. Kalau sekolah minggu, ya aku nggak mau pakai baju kaos. Aku mau pakai baju rapi. Sebab walaupun aku di rumah, aku mau memuji Tuhan. Aku harus rapi ketemu sama Tuhan. Bentar ya, aku siap-siap dulu ya. Tungguin aku ya, jangan tinggalin aku buat sekolah minggu. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di... Hai adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Walaupun kakak nggak pakai baju baru, tapi kakak mau rapi di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik juga pasti demikian. Adik-adik pasti sudah siap sekolah minggu. Gak perlu dikasih tahu lagi ya, kalau hari Minggu pasti kita sekolah minggu, walaupun masih online dan di rumah masing-masing. Adik-adik gimana? Sudah siap semuanya? Sudah pegang Alkitabnya? Sudah siap untuk sekolah minggu walaupun di rumah? Oh iya, kakak tanya lagi nih. Sudah makan apa belum? Sudah minum susu buat adik-adik yang masih kecil? Sekarang kita siap sekolah minggu. Pasti adik-adik sukacita. Adik-adik sehat semuanya? Nanti kalau ada yang masih sakit atau sedang tidak enak badan, kita berdoa yuk supaya mereka yang lagi sakit cepat sembuh. Sekarang adik-adik penuh sukacita, senyum ya. Sekarang kita bangkit berdiri, kita mau semangat, kita mau olahraga sebentar, kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Yuk! Selamanya jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
adik-adik? Mana sudah semangat kan pasti ya? Sudah olahraga tadi ya? Jalan serta Yesus pasti penuh sukacita. Sekarang sebelum kita lanjutkan kelas sekolah minggu kita lipat tangannya dulu yuk, kita berdoa. Ada teman adik-adik yang akan memimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kita bisa beribadah hari ini. Berkati kakak yang akan menceritakan cerita Alkitab hari ini. Berkati juga kakak yang menyanyi lagu pujian dan aktivitas. Berkati teman-teman kita yang sakit juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya pasti masih penuh sukacita ya. Adik-adik, kira-kira adik-adik inget nggak? Dulu ada lagu yang emas perakku tak punya. Belum tahu ya? Oh, nggak apa-apa kalau belum tahu. Kita belajar satu lagu sama-sama yuk. Nah, adik-adik siap ya? Kita mau nyanyikan dulu satu lagu tentang emas perakku tak punya. Emas perakku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Emas perakku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Adik-adik semuanya, gimana tadi lagunya? Bisa? Gak apa-apa kalau belum bisa, nanti kita ulang lagi ya. Tapi sebelum kita mengulang lagu itu lagi, kita mau siapkan Alkitabnya. Sudah di tangan semua adik-adik? Kalau belum di tangan gak apa-apa, di pause dulu, ambil dulu Alkitabnya. Oke? Ya, kita mau siap dengarkan firman Tuhan. Karena ceritanya hari ini pasti ada hubungannya sama lagu yang tadi adik-adik nyanyikan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita membuka hati kita. Kita buka ya matanya lebar-lebar, kupingnya juga dibuka. Kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu adik-adik, kita mau nyanyikan satu lagu, Firman-Mu Pelita. Bagi kakiku
bersatu di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami. Kami merindukan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, pimpin kami supaya kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik. Kami ingin menjadi murid-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk adik yang sudah berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kakak sampai ke ceritanya, kita akan melihat sebuah tayangan tentang murid Tuhan Yesus yang sudah dipenuhi Roh Kudus dan mempunyai kuasa. Nah, mari kita lihat tayangan berikut ini. Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat dua murid Tuhan Yesus, Petrus dan Yohanes. Iya, mereka sedang berjalan berdua adik-adik menuju gerbang indah. Dan mereka tidak terkejut sebetulnya banyak orang di situ, terutama para pengemis yang sedang uang. Salah satunya ada yang tidak bisa berdiri adik-adik karena dia lumpuh sejak lahir. Pengemis ini tidak sanggup menopang badannya adik-adik. Kakinya tidak kuat. Jangankan berjalan, apalagi berlari. Hanya untuk berdiri saja, pengemis ini sudah sangat-sangat sulit. Lalu ketika dia meminta uang kepada Petrus dan Yohanes tidak punya uang adik-adik. Tapi mereka menawarkan suatu hal yang lebih penting yang dibutuhkan oleh pengemis ini. Yaitu kesembuhan. Pengemis ini sangat mendambakan kesembuhan. Orang lumpuh ini juga tidak mau adik-adik jadi pengemis.
dia ingin sembuh, dia pasti ingin bekerja. Dan Petrus dan Yohanes memberikan itu kepada mereka. Petrus dan Yohanes mengangkat tangan si lumpuh ini sehingga dia bisa berdiri dan tiba-tiba kuat kakinya, adik-adik. Saking sukacitanya, dia melompat, dia berlari, dia berjalan, lalu dia mengabarkan kabar baik itu. Adik-adik, sungguh di luar pengetahuan semua orang, bagaimana orang lumpuh ini yang biasa mereka lihat di Gerbang Indah selalu duduk dan sekarang menari-nari bersukacita. Semua orang melihat kuasa Allah melalui Petrus dan Yohanes begitu tampak sehingga banyak orang memuji Allah untuk memuliakannya. Adik-adik, kakak dan adik-adik sama-sama diberikan kuasa oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Roh Kudus adalah Roh Allah yang mendorong kita untuk berbuat baik kepada sesama kita. Nah, coba adik-adik, kalau kita sedang makan, kalau kita sedang minum, mungkin saja ada orang-orang di luar sana yang tidak bisa makan, adik-adik. Mereka tidak punya uang untuk membeli makanan. Kakak percaya Roh Kudus yang ada di hati kita, kakak dan adik-adik, akan membantu orang-orang di sekeliling kita. Juga akan menghibur misalnya ada teman-teman kita yang sedih. Karena itu adik-adik, Roh Kudus kita harus jaga di dalam hati kita. Kita baca Alkitab, kita berdoa, kita datang ke sekolah minggu, supaya Roh Kudus terus ada di hati adik-adik dan kakak. Karena Tuhan Allah ingin sekali melihat kita berbuat baik untuk memuliakan namanya. Nah adik-adik, kakak percaya saat ini kita bisa menjadi Petrus dan Yohanes yang mempunyai Roh Kudus di dalam hati kita. Walaupun tidak harus sama tindakannya, tapi kita masih bisa adik-adik berbuat baik kepada sesama kita, kepada orang tua, dan sekeliling kita yang membutuhkan. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung cerita. Kita akan berdoa. Mari adik-adik kita lihat lipat tangannya, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, Roh kebaikan, sehingga kami boleh melakukan hal-hal baik dan hal-hal yang berkenan di dalam pandangan Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan sebagai tanda bahwa adik-adik sukacita dan adik-adik bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Sepanjang hidupku diberkati, telah bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati, telah bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati.
hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Nah, adik-adik, kita sudah kumpulkan semua persembahannya. Kita mau bawa persembahan kita kepada Tuhan. Yuk, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih berkat Tuhan kepada kami. Kami mengucap syukur atas anugerah yang Kau berikan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan mau memberkatinya. Biar persembahan ini juga berguna buat sesama kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga memohon kepada Tuhan akan masa pandemik yang berkepanjangan ini. Kami yakin dan percaya dengan campur tangan Tuhan, kami diberikan kesehatan, kami diberikan kemampuan untuk menjaga protokol kesehatan. Berkati kami ya Tuhan, agar dunia ini boleh pulih kembali. Biarlah kami boleh beraktivitas seperti biasanya. Tuhan Yesus, untuk teman-teman kami dan juga mungkin ada di antara keluarga kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan Yesus mau tolong dan sembuhkan. Karena kami percaya akan kuasa-Mu yang ajaib. Engkau memberikan kesembuhan buat semua anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami yang jauh dari sempurna, kami alaskan di dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Well, adik-adik semuanya, sekarang saatnya untuk aktivitas. Aktivitas seperti apa? Yuk, kita saksikan video berikut ini. Bisa kan? Ya, jangan lupa ya adik-adik ya. Nanti adik-adik bisa kumpulkan foto bukti aktivitas adik-adik ke grup WA kelas masing-masing. Ya,
Jangan lupa, kakak tunggu. Adik-adik hari ini telah belajar bahwa kuasa Tuhan sungguh hebat. Kuasa Tuhan ternyata juga menyertai Petrus. Adik-adik ingat lagu yang tadi kita nyanyikan bersama-sama? Yang tadi kita sama-sama belajar. Lagu apa adik-adik? Iya, betul. Emas perak kita punya. Ya, ternyata bahwa kuasa Tuhan lebih hebat. Orang yang tadi lumpuh tadi, dia mengharapkan mendapatkan sesuatu seperti uang, seperti emas. Tetapi Petrus tidak punya. Malah Petrus memberikan lebih dari itu ya adik-adik ya. Ternyata Petrus dengan kuasa Tuhan yang hebat bisa menyembuhkan orang yang lumpuh. Itu lebih hebat, lebih senang dong, kan bisa jadi jalan-jalan. Dia bisa lompat-lompat. Wah, senang sekali, pasti sukacita. Kalau dia bisa jalan, bisa lompat-lompat, pasti dia dapat melakukan suatu aktivitas yang lebih hebat, yang lebih bisa menyaksikan kuasa Tuhan terhadap dirinya. Adik-adik juga pasti penuh sukacita ya. Yuk kita nyanyikan lagi satu lagu itu. Emas perak kita punya. Emas perak ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Emas perak ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Ingat selalu ya akan pesan kakak, kalau keluar rumah selalu pakai masker. Adik-adik sering-sering cuci tangan, apalagi kalau adik-adik mau makan atau adik-adik mau mengambil sesuatu yang harus adik-adik mencuci tangan dulu supaya adik-adik tetap sehat. Ya, adik-adik, dan kalau tidak perlu, adik-adik tidak perlu keluar rumah ya. Adik-adik di dalam rumah aja. Mari kita lipat tangannya. Kita tutup di dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau menyertai kami. Kami boleh menyelesaikan kelas sekolah minggu kami. Walaupun kami melakukannya masih di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya Engkau tetap beserta kami. Sertai dalam setiap langkah hidup kami. Karena Engkau begitu menyayangi kami. Berkati Tuhan keluarga kami, teman-teman kami, dan juga guru-guru kami. Kami yakin percaya akan penyertaan Tuhan. Berikan kami selalu semangat dan sukacita untuk melakukan perbuatan yang baik, terutama buat sesama kami. Tuhan Yesus, berkati juga ya Tuhan Indonesia ini Tuhan, di dalam masa pandemik yang berkepanjangan.
Kami yakin percaya Tuhan Yesus menyertai bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semuanya, sampai di sini dulu kelas sekolah minggu kita. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.